Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anissa Gisti Sabila dengan NIM 2514070167 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas E BP 25 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video yang berjudul Proses Masuknya Islam di Indonesia dalam mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Firdaus Sultan Muhammad, Magister Agama. Selamat menyaksikan dan semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana awal mula Islam masuk ke Nusantara. Mengapa hal ini penting? Karena dengan memahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kita akan lebih mudah memahami perkembangan kerajaan-kerajaan Islam serta proses penyebaran Islam yang terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Islam pertama kali lahir di kota Mekah pada tahun 611 Masehi yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Mekah dan Madinah, Islam kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia dan Indonesia. Selanjutnya terdapat 4 teori utama mengenai asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Mekkah yang dikemukakan oleh Hamka. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snoek Hurgonj dan para sarjana Belanda. Menurut teori ini, Islam datang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Ketiga, teori Persia yang dikemukakan oleh Husain Jojaningrat. Teori ini didasarkan pada adanya kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Indonesia dan Persia. Yang keempat, teori Cina yang menyatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh komunitas Muslim Tiongkok yang telah lama berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Masing-masing teori memiliki bukti dan argumentasi yang berbeda, sehingga masih menjadi bahan kajian para sejarawan hingga saat ini. Selanjutnya, bagaimana cara Islam menyebar? Islam menyebar di Indonesia melalui beberapa cara. Pertama, melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim tidak hanya berdagang, tapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Kedua, melalui perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal maupun kalangan bangsawan. Yang ketiga, melalui para raja yang memeluk Islam dan kemudian mengajak rakyatnya mengikuti agama yang sama. Yang keempat, melalui dakwah yang dilakukan secara damai, santun, dan penuh toleransi. Karena pendekatan yang digunakan bersifat damai, Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa sumber yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, berita dari Arab yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan antara pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Yang kedua, berita dari Eropa yang berasal dari catatan perjalanan Marco Polo ketika singgah di Sumatera pada tahun 1209 Masehi. Yang ketiga, berita dari India yang menjelaskan peran penting para pedagang Gujarat dalam menyebarkan Islam di wilayah pesisir Nusantara. Yang keempat, berita dari Cina yang berasal dari catatan Mahuan yang mengikuti pelayaran Laksamana Cheng Ho. Yang kelima, sumber dalam negeri yang berupa batu nisan Fatimah binti Maimun tahun 1028 Masehi, makam Sultan Malik As-Saleh tahun 1257 Masehi, dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik.
Nah, teman-teman, sekarang saya sebagai pemateri sudah berada di penghujung penyampaian materi. Dapat kita ketahui bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pendapat mengenai waktu masuknya Islam ke Indonesia, yaitu abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam terjadi melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan dukungan dari para penguasa yang telah memeluk Islam. Selain itu, terdapat 4 teori utama mengenai asal-usul masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, para sejarawan sepakat bahwa Islam berkembang secara damai dan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.